Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan analisis butir soal pilihan ganda dengan menggunakan aplikasi Iteman versi 43. Sebelum kita melakukan analisis, perlu dulu kita menyiapkan dua file, yaitu dua file Excel, yang mana yang pertama jawaban siswa. Ini adalah rekap dari jawaban siswa pada saat tes atau ujian. Kemudian yang kedua adalah kunci jawaban dari soal tersebut. Adapun bentuk dari file tersebut sini sudah saya buka. Yang pertama jawaban siswa. Ini adalah rekap dari jawaban siswa. Pada kesempatan kali ini ada 16 siswa yang melakukan tes atau ujian. Dan dari selanjutnya ini adalah rekap dari jawaban masing-masing siswa dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Jadi di sini misalkan siswa 1 nomor 1 menjawab A dan seterusnya. Kemudian file yang kedua yaitu file kunci jawaban soal. Di sini soalnya ada 20. Yang kolom pertama yaitu kolom A, baik saya terangkan satu-satu. Kolom A itu artinya soal nomor berapa. Kemudian kolom yang kedua atau kolom B itu adalah kunci jawaban dari soal yang diujikan. Sedangkan kolom yang 3 atau C yang angka 4 ini adalah opsi jawaban. Karena di sini menggunakan 4 opsi jawaban, yaitu jawaban A, B, C, dan D, maka opsinya menjadi 4. Ini bisa menyesuaikan. Apabila misal opsinya ada 5, maka A, B, C, D, E, maka di angka 4 ini diganti 5. Kemudian kolom yang keempat atau kolom yang D, 1 ini sebagai simbol domain. Artinya jenis soal yang kita ujikan. Karena di sini kita hanya menemukan satu jenis soal, maka domainnya dikasih angka 1. Kemudian kolom berikutnya atau kolom yang kelima, di sini ada huruf Y yang artinya itu yes, artinya semua soal akan dianalisis. Jadi semuanya Y dari soal nomor 1 sampai 20. Kemudian kolom yang terakhir atau yang keenam adalah simbol huruf M. Maksudnya adalah jenis soal tersebut adalah multiple choice atau pilihan ganda. Itu dua file yang harus dimiliki sebelum kita melaksanakan analisis butir soal dengan menggunakan aplikasi Iteman versi 4.3. Nah, untuk hal ini sudah cukup sepertinya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana caranya kita bisa menganalisis file tersebut, menganalisis soal yang telah diujikan. Maka file Excel ini, baik file jawaban siswa maupun kunci jawaban, kita rubah dulu dalam bentuk file delimited text atau biasa disebut dengan txt. Biasanya dibantu dengan aplikasi Notepad, yaitu aplikasi yang ada pada setiap komputer. Baik, kita mulai saja merubah file jawaban siswa maupun kunci jawaban yang tadinya Excel kita buat menjadi file txt atau delimited data. Kita mulai dari jawaban siswa dulu. Nah, seperti disinggung di awal tadi, sebelum kita merubah menjadi bentuk txt, maka kita perlu cari dulu atau membuka file Notepad atau aplikasi Notepad. Kita cari di komputer kita, bisa diketik karena saya sudah mencari sebelumnya, jadi langsung muncul. Kalau tidak di sini bisa langsung diketik, misalkan Notepad ini sudah muncul, kita buka aplikasinya. Nah, ketika aplikasi sudah terbuka, maka kita blok jawaban atau file Excel tadi. Kita blok dari kolom pertama sampai terakhir seperti ini. Kalau sudah, klik kanan, pilih copy. Setelah di copy semuanya, dipastikan semuanya itu sudah terblok.
maka kita masuk ke aplikasi Notepad tadi yang kita buka. Kemudian di sini klik kanan, paste. Nah, maka akan muncul file seperti ini. Yang tadinya Excel, ini Notepad-nya. Jadi muncul file seperti ini yang nantinya akan kita input ke dalam aplikasi Iteman versi 4.3. Nah, ini belum bisa digunakan untuk di-input atau digunakan untuk analisis karena ini belum disesuaikan dengan formatnya. Bagaimana agar bisa digunakan? Masa kita sesuaikan formatnya dulu. Bagaimana caranya? Space atau jarak yang ada di sini ini harus dihilangkan dulu. Bagaimana caranya? Kita blok salah satu space-nya. Kemudian kita cari, klik menu edit pada Notepad. Kemudian kita cari replace. Sudah ketemu, maka tinggal replace all. Setelah selesai kita close dulu replace-nya. Nah, ini filenya bentuknya sudah rapi seperti ini. Dipastikan kiri kanannya sudah pas. Maka kalau sudah rapi seperti ini tinggal kita simpan. Nah, kita simpan. Nah, judulnya supaya memudahkan. Tadi saya buka file di sini. Nah, kita ganti dengan nama butir jawaban. Nah, ini sudah cukup. Kemudian kita save. Nah, sudah, maka tinggal di close saja karena ini sudah tersimpan. Nah, file Excel ini juga bisa di close atau ditutup tuh. Saja. Nah, seperti file sebelumnya yaitu file butir jawaban siswa, maka file Excel yang berisi kunci jawaban soal pun harus dirubah menjadi bentuk format TXT atau delimited data. Seperti tadi di awal, ketika kita merubah file butir jawaban dari yang Excel menjadi TXT, kita buka dulu aplikasi Notepad-nya. Oke, sudah. Kemudian kita blok dari awal sampai akhir. Setelah terblok semuanya, seperti biasa di copy. Kemudian kita buka aplikasi Notepad-nya, kemudian paste di sini. Untuk file kunci jawaban ini tidak perlu menghilangkan space atau jarak. Jadi ini sudah selesai, tinggal kita simpan saja. Berbeda tadi pada butir soal ya. Kalau pada butir soal atau butir jawaban, maaf, itu harus dihilangkan space-nya dulu. Kalau di kunci jawaban tidak perlu, langsung kita simpan. Nah, di sini tadi sudah kita tulis saja kunci jawaban. Nah, simpan. Sudah. Kita bisa close dulu. Oke, yang ini juga di close biar memudahkan nanti kita. Baik. Di sini sudah ada bentuk tadi ya. Ada jawaban siswa sudah dalam butir jawaban dalam bentuk TXT. Kemudian ada kunci jawaban juga dalam bentuk TXT. Jadi ini sudah komplit untuk kita input pada aplikasi Iteman 4.3. Baik, kita mulai saja. Kita buka aplikasi Iteman 4.3 yang sudah kita miliki, di mana saya jelaskan dulu yang nanti akan kita isi. Step pertama yaitu files. Di sini diisinya itu adalah tentang input file yang akan kita analisis. Di sini ada data metric file, nanti diisi dengan butir jawaban. Kemudian ada item control file, diisi dengan
apa tadi, kunci jawaban. Yang ini output file, nanti kita tinggal diberi nama saja, filenya akan disebut apa. Kemudian bagian step yang kedua atau bagian kedua ini adalah input tentang input format. Di sini ada number of examine ID column tentang identitas dari testi atau siswa yang diujikan. Kemudian ada format data yang akan kita input, ini bentuknya apa, seperti tadi delimited data. Kemudian ada scoring option. Nah, ini untuk skornya mau kita pilih seperti apa. Kemudian ada what option. Cuman di sini kita hanya perlu dua step aja, step pertama dan step kedua, cukup dua step saja untuk aplikasi butir, untuk analisis butir soal. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama, data matrix file ini diisi dengan butir jawaban tadi. Ingat, bentuk filenya dalam bentuk file txt. Jadi kita cari di sini. Nah, tadi kita sudah membuat file di sini, kita cari di sini dulu. Saya menggunakan Presti tadi di sini. Ini yang, nah di sini ada. Nah, yang data matrix file ini diisi dengan butir jawaban. Tadi rekap dari jawaban siswa atau testi. Oke. Nah, kemudian item kontrol kita diisi dengan kunci jawaban. Ya. Nah, outputnya kita akan dikasih nama apa untuk outputnya? Misalkan dikasih nama hasil analisis. Nah, di sini dikasih nama juga, jangan lupa. Misalkan olah nilai. Nah, biar dibedakan antara atas dan bawah. Kemudian yang berikutnya, kita ini untuk step pertama sudah cukup, ini yang diisikan ya, ingat. Kemudian kita isi step atau langkah yang kedua. Untuk bisa mengisi ini, kita harus membuka file txt tadi tentang butir jawaban siswa. Untuk mengisi ini kita harus membuka file yang butir jawaban dalam bentuk txt, berarti yang ini ya. Kita buka. Nah, ini sudah terbuka. Baik, akan saya pandu bagaimana cara mengisinya. Number of examine ID column, artinya itu jumlah titik atau spasi atau not yang memuat tentang identitas testi atau yang melakukan ujian atau siswa. Kita hitung bersama. Identitas dimulai dari angka S ya. Ini juga bisa diganti dengan nama siswa, tapi untuk nama anak ini tapi mudahkan disebut siswa saja. Kita hitung dari angka S 1, kemudian I2, 3, 4, 5. Ini dihitung ya. 6, 0 dihitung 7, 1 dihitung 8, berarti 8. Number of examine ID column ada 8. Kemudian identitas peserta tes ini dimulai dari kolom berapa? Jelas kolom pertama tadi yang dimulai dengan angka S ini, jadi ditulis 1. Kemudian item respon atau jawaban dari soal tadi, jawaban dari soal yang telah diujikan ini dimulai dari kolom yang keberapa? Identitas dari 8 kolom. Berarti kita hitung lagi jawabannya dari kolom berapa? Hitung lagi dari S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada jawaban nomor berapa? Kolom ke 9 yang A ini. Ulangi lagi ya. S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kita tulis di sini 9. Nah, jangan lupa setelah ini diisi semua, maka yang bagian delimited data kita klik, kemudian klik juga koma, jangan sampai salah ya.
kita klik tab, bukan komen, salah. Cukup, berarti tinggal kita run. Bismillah. Setelah ini yes, sudah. Nah, ini hasilnya. Ini ya, kemudian kalau sudah berhasil, maka akan muncul seperti ini. Nah, hasilnya itu kita lihat dari yang bentuk boot ini. Nah, hasil analisis sudah langsung muncul. Nah, bentuknya itu nanti seperti ini hasilnya. Nah, ini seperti ini. Masih dalam bahasa Inggris, tapi di buku panduan yang sudah saya buat, sudah saya sederhanakan bahasanya, sudah saya bantu untuk menafsirkannya. Semuanya sudah ada, dan link untuk buku tersebut sudah ada di deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa melihat hasil analisis yang sudah dibahasakan, ditranslitkan ke bahasa Indonesia dan dimudahkan bahasanya lewat buku panduan yang saya buat, dan linknya sudah saya cantumkan pada deskripsi video ini. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.